baik, Om Swastiastu dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Kerja Gangga dengan NIM 220 553 1154. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang bahan polimer dari 4.8 sampai 4.10. Langsung saja ke 4.8, yaitu cross linking dari rantai polimer. Dalam kondisi khusus, molekul rantai polimer dapat dihubungkan silang oleh atom atau kelompok atom yang membentuk ikatan primer antara rantai tautan. Saling dapat dibentuk oleh atom asing atau molekul, misalnya atom belerang dalam karet vulkanis. Ada pada gambar 4.7. Kondisi di mana sebagian besar polimer biasanya disiapkan izin pengaturan isometik dan sindotaktik, dan konfigurasi yang dihasilkan terletak di antara 3 prototipe yang dikutip pada gambar 4.16. Salah satu pencapaian paling signifikan di bagian polimer teknologi pada periode pasca Perang Dunia Kedua telah menjadi perkembangan berdasarkan karya perintis K. Seeger dan G. Nathan. Pada derajat tinggi dari cross linking, polimer memperoleh kekauan stabilitas dimensi yang ketahanan terhadap panas dan bahan kimia. Karena struktur jaringan polimer semacam itu tidak dapat dilarutkan dalam pelarut dan tidak dapat dilunakkan oleh panasnya pemanas yang kuat, hanya menyebabkan dekomposis polimer atau resina yang dihubungkan menjadi produk cross-linking. Dan dengan demikian mengambil set pada pemanasan dikatakan thermosetting type. Ini saya akan menampilkan video pemutusan cross-linking. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita masukkan garam secukupnya dan tambahkan air secukupnya. Lalu kita homogenkan. Selanjutnya kita masukkan cuka lalu masukkan air secukupnya dan kita homogenkan. Selanjutnya kita masukkan deterjen, masukkan air secukupnya dan kita homogenkan. Selanjutnya kita masukkan pemutih, lalu masukkan air secukupnya dan kita homogenkan. Selanjutnya kita tambahkan indikator alami di setiap gelas dengan takaran 3 sendok teh ke setiap cup gelas. Selanjutnya kita tunggu beberapa menit, lalu kita bandingkan dengan indikator alami. Garam cenderung sama dengan indikator alami yang berarti bersifat netral. Cuka cenderung cerah, artinya memiliki sifat asam.
Deterjen warna pekat yang berarti bersifat basah. Pemutih sangat cerah yang berarti memiliki sifat asam. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Shalom, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke 4.9 yaitu stereoisometrisme polimer linear. Karet alam dan sebagai karet kertas sintetis tidak jauh dengan memiliki ikatan rangka C sama dengan C. Di sepanjang rantainya polimer material 165 contoh. Setiap mer isoprena dalam karet alam seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.7 memiliki ikatan rangkap pada intinya TBC. Kehadiran ikatan rangkap diperlukan karena memungkinkan vulkanisme. Beberapa dengan ikatan tunggal C min C ketika berotasi ikatan rangkap sama dengan C min C. C sama dengan C tidak diputar kecuali energi dari urutan 50 kcal per mol disediakan untuk memutuskan komponen 7T dari ikatan rangkap. Polimer vinil dari rumus umum, di mana R adalah beberapa grup sisi valensi mono memiliki satu airball asimetris atom ditandai dengan tanda bintang di setiap mer atom. Karbon asimetris adalah situs isometris sterit. Oleh karena itu polimer tersebut mungkin memiliki variasi struktur yang lebih sedikit. Dua struktur sub bagaimanapun sangat penting dan disebut struktur isotaktik dan taklir IR. Teori Riget Nikel 117 berkembang di tahun 1930-an. Gambar polimer sebagai terdiri dari ukuran kecil di sepanjang daerah 50-200 A, misalnya disebut kristalisasi lokal atau kristal tertanam dalam matriks polimer amor yang tidak terlarut. Itu saja pada gambar 4.17 ini. Lanjut ke 4.10, perilaku kristal dan amor dari polimer. Meskipun beberapa polimer mungkin benar-benar kristal dan sedikit benar-benar amor, sebagaimana besar polimer memiliki karakteristik baik padatan kristal mampu cair yang sangat kental. Hal ini juga digunakan oleh sinar X dan pola diffraksi elektron yang dari polimer yang sering menunjukkan fitur tajam. Karakteristik pada kristal sebagai fitur menyebar gas cairan. Ini adalah video singkat kristalan garam.
kesulitan dari kristalinitas polimer. Sejauh mana molekul polimer mengkristal tergantung pada struktur mereka dan pada dasarnya atau kekuatan ikatan struktur di antara rantai polimer semakin besar. Keteraturan struktur dan simetri molekul polimer dan semakin kuat gaya Ari, keduanya semakin besar kecenderungan ke arah kristalisasi. Beberapa contoh diberikan di bawah ini. Yang pertama ada polimer linear, pada dasarnya memiliki struktur terbaik untuk rental packing. Kedua, substituen yang menggantung pada kabin polimer menyebabkan kesulitan dalam pengepakan dan umumnya menurunkan kecenderungan ke arah kristalisasi. Ketiga, komplementasi, mengurangi simetri struktur A polimer. Dengan demikian, ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengurangi kecenderungan kristalisasi polimer. Yang keempat, fleksibilitas rantai juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan karakteristik kristalisasi suatu polimer. Yang kelima, adanya gugus polar, amida, karboksil, hidroksil, kromium, V1 urin dan nitrit. Sepanjang rantai polimer sangat meningkatkan gaya tarik atom molekul atau atom sekunder yang menguntungkan untuk kristalisasi. Yang keenam yaitu tingkat kristalisasi bahan polimer berkurang dengan penambahan plastisasi. Kristalisasi dalam banyak sistem resmi tidak selalu diinginkan karena pembentukan menjadi lebih sulit dan mengurangi transparasi dengan mengemas polimer lebih rapat molekul. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi dan Om Santi Santi Om.